If I have seen farther than others, it is by standing upon the shoulders of giant. Kalau aku melihat lebih jauh dibandingkan orang lain, itu dengan cara berdiri di atas pundak para raksasa. Nah, ini pernyataan rendah hati bahwa semua kepandaianku, semua kepintaranku, semua ilmu yang dibesar-besarkan orang lain, itu sebenarnya hasil dari aku berdiri di atas jasa para ilmuwan sebelumnya. Jadi aku ini tidak pinter sendirian, tidak semuanya tak rumuskan sendiri, tidak. Tapi para ilmuwan sebelumnya, guru-guruku, tokoh-tokoh sebelumnya, itu yang jadi pijakanku. Sepinter apapun orang, itu dia berdiri di atas pundaknya orang lain. Kamu kan tidak berpikir dari nol. Oh, ini saya tidak pakai sekolah ini Pak, mikir sendiri dari nol, tidak mungkin. Kamu sekolah itu kan diajari pikiran-pikirannya orang lain sebelumnya. Jadi tidak mungkin kamu tidak berdiri di atas pundaknya orang lain. Pasti kamu berdiri di atas pundaknya orang lain. Maka jangan sombong. Kamu jadi pinter seperti ini hari ini, mungkin kamu wawasanmu jadi luas, pandanganmu jadi jauh ke depan, itu jasanya orang lain yang mengantarkanmu. Kalau kamu harus ngulang berpikir sendiri dari nol, mungkin tidak akan jadi sebesar ini sekarang. Kamu mungkin masih dapat sedikit perjalanan, tapi perjalananmu lebih cepat karena kamu berdiri di atas pundaknya orang lain. Nah, ini perlu diingat. Newton aja yang merasa besar, yang kita anggap ilmuwan besar, ternyata dia juga merasa enggak kok, aku juga belajar dari orang lain, melanjutkan teori yang sudah dibuat oleh orang lain. Tidak semuanya aku bikin sendiri. Ngaji ini kan juga begitu. Kita tiap hari sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Tiap kali ngaji kan tokohnya siapa, tiap kali ngaji tentang siapa. Itu berarti apa? Kita sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Kalau kamu merasa, wah sekarang saya ngerti macam-macam Pak Landa, kamu sedang berdiri di atas pundaknya orang lain. Jadi bukan jasamu sendirian. Nah, jadi pembacaan kita pada seorang Newton, kita awali dari kesadaran bahwa sepinter apapun orang, sedahsyat apapun ilmunya dan jasanya, jangan lupa dia eksis seperti itu karena ada orang lain sebelumnya yang jadi pijakannya. Makanya dalam dunia ilmiah itu ada istilah continuity and change. Sains itu melanjutkan yang lama, and change, dan bikin yang baru, mengubah yang baru. Nah, jadi ilmu kita itu hanya mancik pada pundaknya ilmuwan lain, pundak ulama yang lain. Apalagi dalam agama kita selalu kola siapa, katanya imam siapa, katanya selalu gitu. Itu berarti kita butuh orang lain. Tidak mungkin kita sendirian. Jadi rumus pertamanya itu. Rumus kedua, kalau ini identifikasi dirinya. Siapa sih aku? Nah, ini Newton menyatakan, aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku. Tapi bagiku sendiri, aku tidak berbeda dari seorang anak kecil yang senang bermain di pesisir laut, yang sesekali menemukan batu yang lebih aneh atau kulit kerang yang lebih indah dari biasanya. Akan tetapi lautnya sendiri tetap menjadi misteri yang besar sampai sekarang. Oke, ini kalimatnya agak panjang tapi wisdomnya banyak, hikmahnya banyak. Yang pertama, kata-kata pertama, aku tidak tahu apa kata orang tentang aku.
Kalimat pertama ini penting. Konstitusi diri bahwa aku tidak terlalu tergantung dengan komentarnya orang lain. Terserahlah orang mau nganggap aku apa. Mungkin menganggap orang kurang kerjaan. Ilmuwan itu kadang kayak orang kurang kerjaan. Kerjaannya cari masalah aja. Wong yo hidup tentrem-tentrem gini kok sukanya cari masalah. Kerjaannya bikin bingung orang. Kan gitu anggapannya. Pada ilmuwan-ilmuwan itu kadang dianggap orang aneh, orang unik. Loh, ilmuwan kan memang kadang aneh orangnya. Apa-apa dipikir, mungkin lihat mikrofon ini kok tadi copot, kira-kira masalahnya apa ya, solusinya apa ya. Loh, kalau ilmuwan itu dipikir ini tadi kenapa kok copot ya, siapa yang salah, salahnya di mana, enaknya ngatasinya gimana, kan gitu. Tapi karena kita bukan ilmuwan, lah Pak, ya copot ya dipasang lagi gitu aja, kok repot. Nah, ilmuwan banyak, orang pinter itu memang banyak berhadapan dengan anggapan-anggapan kata orang. Kenapa begitu? Karena biasanya orang-orang ini punya gagasan-gagasan yang berbeda dengan yang umum beredar di masyarakat. Karena berbeda, sering dianggap aneh. Yang lain ngomong apa, dia ngomong apa. Tapi kalau dia manut saja dengan yang ada di masyarakat, ya tidak ada hal yang baru, tidak akan ada temuan baru. Maka kata Newton, aku tidak mau tahu apa kata orang tentang aku. Ini maksudnya bukan cuek, karena kalau mendengarkan kata orang, mungkin tidak lahir orang sebesar Newton. Newton ini kan sering dirasani orang karena cueknya tadi. Cuek dan pendiam, itu susah lagi ya. Nah, itu gaya nih Newton, memang begitu orangnya. Jadi cuma ya memang karya-karyanya luar biasa. Yang kedua, yang jelas aku ini orang yang kayak anak kecil yang sedang main-main di tepi pantai. Terus nemu batu yang unik, nemu kerang yang unik, nemu di pinggir pantai kan banyak itu. Yang oleh orang lain, orang dewasa mungkin dianggap Allah gitu aja. Ilmuwan itu kan begitu, nemu, menghasilkan sesuatu yang orang lain semula dianggap biasa, padahal itu indah, padahal itu luar biasa. Jadi pelajaran kedua dari quotes ini adalah kamu harus banyak tanya, ingin tahu tentang banyak hal. Mungkin kelihatannya sepele, siapa tahu dari yang sepele itu ketemu yang luar biasa. Jadi yang oleh orang lain cuma dilewati, diinjak saja, kayak batu, kayak kerikil, tapi bagi ilmuwan kayak Newton, ini hal yang menarik, perlu digali. Jadi semangat kedua adalah semangat untuk menggali, ingin tahu. Kalimat yang ketiga itu menarik, akan tetapi luasnya laut, dalamnya samudra masih tetap misteri. Ilmuwan itu mengungkap sedikit demi sedikit laut yang luar biasa luas. Nah, itu rahasianya apa? Loh, ilmu masih banyak yang tersebar di mana-mana. Ilmuwan itu hanya ketemunya sedikit. Itu kalau bahasa Quran, ilmunya Allah itu kayak laut, ya kan? Ilmu itu cuma setetes air laut. Untuk menunjukkan bahwa seluas apapun ilmu kita itu hanya kayak setetes air di lautan. Oh, ini Newton tidak pernah ngaji, tapi ya, dia paham, dia sadar